Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Restock Football. Apa kabar teman-teman? Udah lama lagi kita nggak Restock Football, kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Kalau biasanya kita kembali ngulas ya, kemarin kita ngobrol masalah Euro ya, tapi kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol sedikit serius lah ya. Mengenai beberapa kejadian. Ada yang kejadian di Euro, bahkan di pertandingan persahabatan antara Persiraja dan juga tim PON Aceh ya. Nah, kira-kira apa yang bakal kita bahas di sore kali ini? Wah, di sore ya. Ini kondisinya lagi sore ya. Mungkin teman-teman kalau lagi nonton mau malam, mau pagi, mau siang ya bebas ya. Oke, nah kali ini sudah ada teman saya. Waduh, ini juga salah satu profesi mungkin yang terkadang jarang dilihat di dunia sepak bola. Nah, tapi belakangan ini ternyata peran mereka itu sangat penting. Ada Ardi. Sehat, Di? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Apa kabar, Di? Alhamdulillah baik, Bang. Waduh, ini Ardi ini adalah seorang tim medis dari Persiraja, bisa dibilang kayak gitu, Di? Iya, bisa dibilang tim medis menjerumus ke sport injury gitu. Sport injury. Iya. Nah, ini sebelum kita bahas tentang jauh yang tadi kita ngomongin di awal, kira-kira sport injury itu apa sih, Di? Oh, sport injury itu kan medis yang menjerumus ke dalam bidang olahraga, cedera olahraga. Cedera olahraga. Iya, cedera. Oke. Nah, berarti Ardi ini biasanya menangani apabila terjadi kejadian di lapangan. Iya, benar. Oh, nah jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau saya ingat banget sama Ardi ini waktu momen ketika ada meter terjatuh ya. Iya, Itu iya, sampai iya. ada meter udah itu kenapa sih ada meter sebetulnya, Di? Oh, kemarin waktu jam pas landing, jadi dia landingnya nggak sempurna ya. Jadi landingnya pakai dada dan kepala, jadi terbenturlah tiang Rongga. rongga ini. Jadi kan pas lepas ya kita benarin lah dengan waktu yang emergen gitu kan. Itu sebetulan lepas Ya ya. benar, itu lepas. Waduh. Tapi waktu pas main tapi kayak nggak apa-apa ya, kayak nggak ada terjadi apa-apa. Nah, karena pun mungkin dia semangat juangnya tinggi, jadi kita kerja tim lah di situ, ada dokter juga, ada saya, langsung lah kita perbaiki di situ. Wih, luar biasa banget. Ternyata itu yang terjadi ya. Saya selama ini baru tahu loh ini waktu Ardi bilang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kan Ardi kita udah tahu salah satu adalah sport injury. Nah, ini gabung sama Persiraja sejak kapan? Ceritanya sepanjang sih Bang ya. Waduh, ini mau cerita sedih atau gimana nih kayaknya? Waktu pas ditanya sejak kapan, cerita panjang banget. Gimana? Awalnya gini Bang, saya kan profesinya perawat gitu Bang kan. Jadi kita hidupkan di bola, di futsal. Jadi saya mendalami ilmu tentang cedera dan olahraga. Awal mulanya saya menangani prapora dan pora futsal di Biren 2018 Janto. Setelah itu 2019 saya berkiprah ke prapon futsal. Cuman pon futsalnya nggak jadi kan karena ada satu dan lain hal. Begitu. Jadi kita kan adalah anak Biren beberapa, ada 2 orang, Julfiandi Kole, Julfiandi Kole bukan satu orang? Ya satu. Oh, Julfiandi Kole gitu. Ya, panggilan dia gitu. Ada Temiksan. Ya, jadi dari mereka lah yang memberi masukan ke saya, yuk Bang, abang bisa lah, abang harus mendalami inilah itulah gitu kan. Oh gitu, mereka kayak Zulfiandi sama Temiksan kasih tahu ke Ardi bahwasannya ini harus kedalamin gitu. Ya, karena di Aceh pun belum ada nih. Masih jarang gitu ya. Memang tidak ada gitu waktu itu ya Bang ya. Jadi pas dari dapat support dari mereka ya udah saya dalami. Alhamdulillah dapat panggilan ke Persiraja melalui Hamdi juga. Miftahul Hamdi loh. Iya. Bisa kenal sama Miftahul Hamdi dari Julfiandi. Karena kan mereka di timnas U19. Oh ya. Oh jadi bareng kayak gitu ya. Nah, jadi dari Hamdi rekomkan saya ke Pak Sekum ya kan kemarin. Pak Sekum langsung hubungi saya, ya saya bersedia gitu. Oh gitu, oke ya. Dan berarti itu bergabung di 2019 awalnya kapan tuh? Pertandingan saya bergabung di Liga 1 2020 Bang, tepatnya. Januari 2020.
Baru bergabungnya? Bergabung Persiraja gitu. Oh gitu. Waktu pas ininya, waktu di Liga 2-nya udah bergabung? Saya belum. Belum bergabung ya. Berarti baru menangani sekali nih. Pertama uji coba lawan PSMS Medan. Oh iya. Bayangkara dan selebihnya kan Covid ya. Oh sedih banget. Ya. Oke, nah itu berarti sejarah Ardi sendiri bergabung sama Persiraja ya. Dan mungkin ya melihat banyaknya insiden-insiden di lapangan sepak bola ya. Ini jujur mau tahu banget nih, Di. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Misalnya ini kita satu dulu deh sama Erikson itu kenapa sih, Di? Tahu nggak sih itu insiden Erikson kan viral ya kemarin ya, sampai katanya collab di lapangan. Nah itu sebetulnya apa yang nyebabin, Di? Ya, kan kita sebelum main bola atau olahraga lainnya Bang, kan di situ kita ada deteksi dini cedera. Habis itu periksa kesehatan, bukan maksudnya ke prokes Covid. Apakah si pemain ini levelnya yang tinggi dan kesehatannya mumpuni untuk bermain di lapangan. Jangan langsung main gitu kan Bang. Jadi kita bisa lihat faktor kenapa Erikson seperti itu Bang. Ada yang bilang kena serangan jantung. Ya betul. Ada yang bilang ini itu kan, tapi itu sih benar ya Bang ya. Karena itu kembali lagi ke belakang Bang. Faktornya kenapa? Mungkin dia ada cedera yang lama belum ditangani. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya bisa Bang. Makanya disitulah kegunaan kita itu Bang. Sama dokter kita kerjasama. Oke, berarti kalian juga berkolaborasi ya di lapangan ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini salah satu yang terkenal siapa sih biasanya yang ngurus sport injury kayak gitu? Oh, ada Kang Asep yang sekarang di timnas. Kang Asep di timnas. Ya, yang sekarang ikut sama Coach Sintayong kemana-mana kan, itu yang tangan timnas Kang Asep. Kang Asep. Mungkin bisa searching di Instagram beliau kan. Oh iya. Asep Visio ya kan. Oh, emang Asep Visio itu pasti udah jadi idola Ardi sendiri juga. Idola. Kira-kira ada pemikiran nggak kapan ini harus berkembang, jadi nanti bisa mungkin kalau misalnya Persiraja lanjut jadi bisa ikut gitu. Ada ini kayak pelatihan kayak gitu, ada ikut nggak sih? Kalau Ardi Bang, setiap ada pelatihan maupun itu langsung atau webinar, setiap kali ikut. Walaupun langsung ikut ya apapun ceritanya ikut, karena kita kan udah bergabung ke sana ya Bang, ke sport dunia. Jadi adalah teman-teman dari grup di ini ada di sana, di Solo, di Jakarta, di mana ya udah ikut aja gitu. Oh gitu. Berarti istilahnya ada grup khusus kalian sendiri lah ya. Ada Bang. Iya. Betul. Nah kalau itu kan tadi Erikson ya, mungkin sebetulnya ada juga kayak Ardi bilang tadi, mungkin ya penanganan yang belum sempat waktu pas Erikson bermain ya, kita nggak tahu. Nah kalau misalnya Aji Bayu kemarin insiden itu, Anda kemana? Kalau dibilang kemana, ya udah yang slide kedua ya Bang, panjang aja Bang ceritanya. Panjang ceritanya. Mau diceritain nggak nih? Kalau mau ya boleh. Jadi pas kemarin Mas Adi kebentur tiang gawang. Oh itu kebentur tiang gawang ya? Mungkin kebentur tiang gawang kan. Jadi di saat penanganannya Adi kan nggak di tempat kemarin. Oh gitu. Jadi pas kita lihat di YouTube-nya, yang menanganinya dokternya kan dokter terakhir datang gitu. Iya. Karena kan si dokter kan mungkin ada hal yang harus kerjakan juga gitu kan. Yang menanganinya bukan Ardi, mungkin teman-teman di situ dari PON mungkin ya. Jadi menurut Mas Aji sendiri, ya Mas kemana nih waktu saya tidak ya kemana gitu kan jawabnya. Mungkin itu bukan salah penanganan, mungkin karena basicnya nggak di situ. Jadi ya, goyang lah gitu Bang kan saya bilang kan, karena itu emergen, sifatnya emergen, taruhannya nyawa gitu. Taruhannya nyawa iya. Itu sebetulnya kenapa yang bisa menyebabkan Aji Bayu hal itu kena kena tiang? Emang bahaya banget ya kalau kena tengkorak belakangnya tuh, sebetulnya kena apa sih di belakang, kena tiang bagian mananya kira-kira juga? Kalau bisa dibilang Bang, rentang di olahraga bola ini kan yang wajib dijaga ya area bagian kepala. kepala sorry. Iya.
Jadi kepala ini kan yang wajib rentang jaga, kan salah penanganan ya selesai itu juga kan. Ya jadi Aji kemarin kebentur jangkau kalau nggak salah di area wajah depan, Oh gitu. di area belakang. Jadi setelah kebentur tiang ya mungkin ada menurun kesadaran gitu ya, beberapa detik sih nggak lama sebelum datang pertolongan dan dibawa ke rumah sakit dapat oksigen dan segala macam. Mungkin kehadiran kita di situ bang bisa menangani langsung di saat kejadian bang. Oh gitu. Semua bang. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat kejadian Aji Bayu ini, mungkin kalau kiper-kiper apa ya, ya concern Queen jadi seorang kiper mungkin kayak gitu ya. Apa waktu saat kejadian Aji Bayu pada saat itu sebetulnya banget ya sih, karena jujur waktu lihat momen itu semua kayaknya pemain Persiraja itu kayak udah sorry ya maaf ya kayak nangis, kayak udah panik kayak gitu. Nah itu sebetulnya apa yang terjadi, parah nggak sih pada saat itu sebetulnya? Ya kalau dibilang bang parah ya parah bang, ada 50% lah, dari 100 ya 50% lah sifat keparahannya. Begitu. Cuma kan kemarin kita kan takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terhenti nafas dia di lapangan atau jantung dia di lapangan. Jadi kan penanganannya bukan tidak tepat, dan kita bilang tidak tepat sih bang kan. Mungkin kayak mana ya dibilangnya belum cocok lah di situ kan penanganannya kemarin kan. Jadi jika kita memang udah terlatih di bidang ini, kita tahulah apa yang kita lakukan. Harus kita lakukan ya. Ya. Itulah guna kita bang. Tapi di sepak bola Indonesia sekarang Indonesia ya tidak ya, mungkin Aceh itu kita tidak tidak diutamakan dalam hal itu. Padahal kita itu hal yang paling penting ya. Paling penting gitu bang. Itulah yang mungkin belum dibenahi dari sepak bola. Berarti emang sebetulnya dalam sepak bola mungkin yang selama ini kita lihat, oh ya udah biasa ini maaf cakap nih ya, bukannya mau ini, biasanya kan yang dibawa tukang urut kayak gitu ya kan. Harusnya sebetulnya orang-orang yang sudah berpengalaman menghadapi hal ini ya. Gitu. Nah biasanya untuk bisa mendapatkan penanganan seperti hal itu biasanya harus pelatihan kah, atau memang biasanya di kampus kalau jurusannya itu udah dapat gitu, atau gimana tuh Dik? Dia gini bang, sebenarnya kalau di tim bola itu kan ada beberapa aspek medis ya yang harus wajib, ada dokter, fisioterapi dan perawat medis. Kalau yang di dalam lapangan yang biasa kita lihat itu kolaborasi antara dokter dan fisioterapi baru perawat. Jadi itu masing-masing profesi, bang. Dokter profesi, fisioterapi profesi, dan perawat juga. Cuma di sini bidang saya perawat. Saya perawat, tapi saya mendalami ilmu itu, bang, ilmu fisioterapi dan cedera. Tapi di sini saya bukan fisio, yang salah kan? Karena kemarin tahun 2020 ada yang kayak mana ya? Ada yang membuli ya, woi kamu sok fisioterapi, kamu ini kamu itu, sampai saya mau diancam gini lagi itulah semua. Nah, ada hal yang seperti itu. Kenapa tuh Di? Gue bisa sampai kayak gitu? Jadi kemarin ada satu akun Instagram yang menampilkan foto profil saya sama pemain. Jadi Instagram akun itu menulis caption selamat datang fisioterapi Persiraja Baru. Jadi adalah kubu yang tidak terima dengan hal itu. Woi kamu bukan fisio, kamu dari mana? Kamu dari itu. Jadi saya ingin menetralisir, di sini saya bukan fisio, tapi lebih tepatnya kita di sini praktisi ya, praktisi kesehatan di bidang penanganan cedera. Oh gitu. Ya, berlisensi satu lagi. Berlisensi. Karena yang paling penting itu adalah lisensi ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Emang kalau udah hal yang kayak gini emang ya seperti saya bilang tadi, ini ngomongnya agak serius tapi sebetulnya seru ya. Tapi kenapa nih mungkin tadi kita udah ngebahas ya tentang permasalahan tentang Aji Bayu dan juga Erikson. Nah sebelum kita lanjut lagi, ini sebetulnya alasannya Ardi sendiri nih milih terjun di dunia sepak bola kenapa nih? Ya padahal pernah futsal juga ya tadi ya. Nah ini kenapa perawat tapi kerjanya di dunia sepak bola? Mungkin kalau kita pikir-pikir selama ini, mungkin orang tua kita atau nenek-nenek kita mikirnya selama ini perawat kerjanya di rumah sakit. Nah tapi ternyata bisa ngejalanin hobi, bisa kerja di klub yang mainnya di Liga 1 loh. Itu kenapa nih bisa sampai gabung ke Persiraja? Mungkin alasannya gitu. Pertama ada 2 faktor sih bang. Pertama hobi. Yang kedua udah panggilan hati di situ lah bang. Oh siap.
hobi saya bola ya. Oh, emang pecinta sepak bola. Oke. Terus kita punya lapangan pribadi di Biren kan, Bang, Di lapangan Biren. futsal pribadi. Ah. Jadi saya ngelola punya keluarga gitu kan. Jadi hidup saya udah di futsal itulah sama lapangan bola, Bang. Futsal dan Kemana-mana bola, ya. bola dan lapangan futsal ada di diri saya. Oh, gitu. Selain keluarga, kerja gitu kan. Jadi saya pun mengantongi lisensi 1 pelatih futsal nasional Indonesia. Oh, ada resepsi pelatih futsal juga? Ada sih, Bang. Wah, luar biasa ya. 2019 kemarin di Banda Aceh. Terus saya bergabung ke Persiraja ini mungkin, Bang, ya. Kalau orang bilang ya kok sok bergabung atau gimana, tapi itu udah panggilan hati ke saya. Panggilan hati. Walaupun ibaratnya gini, saya mau keluar dulu dari Aceh. Kegunaannya untuk apa mau keluar dari Aceh? Saya mau keluar untuk dihargai. Pas dihargai saya pulang Aceh. Oh gitu. Tapi sekarang saya udah di Aceh, saya mau dan saya ikhlas demi Persiraja kita ini. Cuma tergantung penilaian orang dari mana tentang saya gitu. Ya udah, saya pokoknya diri saya. Mental saya tetap saya gitu. Kayak complicated banget ya. Jadi malah jadi serius nih. Oh, berarti selama ini pokoknya Ardi sendiri adalah mungkin apa ya, bisa kita bilang tim medis ya. Terus juga dia cinta dengan sepak bola dan salah satunya Persiraja. Emang dari dulu suka Persiraja atau dulu Biren nih malah sebetulnya nih? Tidak, Biren sama Persiraja itu udah ada di hati, Bang. Dulu PSSB Biren, Persiraja itu sama aja. Sama aja ya, karena kalau misalnya ya orang Aceh kita rencong ya. Tetap ya kalau misalnya kadang ya ini kita lihat lah kayak sekarang kan kayak orang Sigli tapi nggak ada yang didukung pasti Persiraja jadinya. Bukan nggak ada ya, ini nanti salah pula lagi, bukan nggak ada PSAP-nya lagi vakum ya? lagi vakum ya. Juga saya. Ya PSSB juga gitu juga kan ya, mumpung Persirajanya di Liga 1 ya sama-sama kan. Waktu pas pertandingan pertama di Stadion Harapan Bangsa kan luar biasa ramainya. Luar biasa, Bang. Itu dengar kawan-kawan dari Melabuh, dari Langsa, dari datang semua buat nonton Persiraja. Bayangin. Itu ada nih temen nih dari Biren dia datang. Pagi dia berangkat, habis selesai pertandingan, ngopi-ngopi sebentar, habis itu langsung pulang ke Biren. Karena kan besoknya hari apa ya? Hari Minggu atau hari Senin? Bang. Senin kan? Bayangin segitunya cinta dengan sepak bola yang ada di Aceh ini kan. Wah, kosong lah Aceh kemarin. Satu kita di Harapan Bangsa mendukung Persiraja. Luar biasa ya. Iya. Berarti tentunya bagi Ardi sendiri ada suatu kebanggaan lah ya bisa bergabung dengan ini Persiraja. Oke, Bi, terus kita lanjut lagi pembahasan nih. Kalau misalnya kemarin yang kejadian dengan Fatoni, Ilham Fatoni dari PSMS Medan. Ini kalau mungkin saya sendiri ya melihat di layar ini ya, di layar streaming itu kayak cuman hanya si Reddy itu kayak nggak sengaja sebetulnya. Tapi kenapa efeknya bisa sampai kayak gitu? Itu apa yang kena sebetulnya? Kalau bisa dibilang kemarin Mas Reddy menguasai bola hampir 100%. Jadi dari Fatoni mencoba merebut. Jadi kalau nggak salah sih benturan bagian belakang Mas Reddy sama si Fatoni. Jadi kenanya di area dada ke bawah sini. Dada ke bawah. Otomatis yang dirasakan trauma, sesak nafas dan nyeri itu, Bang. Oh gitu. Jadi kan di setiap permainan bola kan ritme tinggi. Iya, mungkin karena kemarin derby El Clasico Sumatera ya, jadi waduh tensinya sampai ya terbawa suasana mungkin ya, padahal meskipun lagi persahabatan tapi udah kayak mau rebut juara ya. Habis itu kan tekanan nafas kita pun di saat olahraga kan tinggi. Jadi pas kena benturan ya semakin menjadi dia gitu kan. Jadi kita langsung melakukan pertolongan pertama. Di situ pun ada Dokter Ona kemarin, ada fisioterapi atau medis dari PSMS kita kolaborasi sama PMI kalau nggak salah, PSC Banda Aceh itu kan. Kita kasihlah pertolongan pertama gitu. Oke. Dan alhamdulillah kemarin malamnya langsung kita berkunjung ke sana dan si Mas pun udah sehat kembali. Sehat kembali ya. Alhamdulillah juga ya. Mungkin emang sebetulnya ya penanganan medis yang seperti ini cepat sigap ya gitu. Cepat sigap ya, betul ya, betul. Wah, luar biasa banget ya. Ini ilmu semua nih buat teman-teman ya. Mungkin
apa yang terjadi di lapangan kalian juga wah takut deg-degan ya. Insya Allah dengan mereka yang ahli dan juga bersertifikat ya tentunya insya Allah semua aman dan juga ya bisa nggak ada insiden-insiden yang kita takutin lah selama ini ya. Insya Allah. Jadi makanya kesan saya kalau khususnya Aceh, Aceh ya, bukan Sumatera atau Indonesia. Setiap tim bola itu kan ada lah yang orang seperti kita, saya. Iya, Gitu. betul. Jadi kita sering dianggap sebelah mata. Oh, di posisi dia itu bisa siapa aja. Siapa aja itu. Bawa obat semprot, bawa aqua. Jadi kan sekarang itu udah melekat di dalam diri saya. Bukan bawa aqua. Aqua sama tukang semprot ya. Dan tukang semprot katanya gitu. Tapi itulah yang kita harus membuka mata orang Aceh ini bahwa posisi kita di situ apa, untuk apa kegunaan kita. Betul ya, bukan membawa aqua. Aduh, luar biasa sekali ya. Memang ya mungkin buat teman-teman juga tetap tentunya berolahraga lah dan juga ya setidaknya main bola ya jangan kasar-kasar lah kayak gitu ya. Tetap mengutamakan keselamatan dalam sepak bola karena intinya sepak bola ini adalah bersukacita dan bergembira sebetulnya ya. Siap. Jangan sampai gara-gara sepak bola kan ada insiden-insiden kan nggak enak. Gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir mungkin buat Ardi ya karena Restock Football kan nggak lama paling lama cuma 30 menit nih. Kalau sejam yang nonton itu FTV namanya. FTV itu sejam. Oke, Di sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemain ya? Karena jujur Rigi juga pernah ngalamin kena bola bagian perut tiba-tiba langsung kayak gitu langsung sesak. Nah itu sebetulnya ada nggak sih hal-hal agar tidak terjadi insiden? Nah satu lagi karena juga banyak juga nih yang udah senior ketika main bola tiba-tiba waktu kecapean tumbang. Abis itu Allahualam lah kayak gitu Nah itu kira-kira nih supaya kita nggak ada kejadian kayak itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya yang paling bagus yang saya dapat emang jalan-jalan ya dapatnya. Sebenarnya kan kita atlet atau bukan atlet tapi kita menggeluti olahraga. Yang pertama kita menjaga faktor makan, faktor istirahat, ya kan, faktor kebugaran. Jadi di setiap faktor itu kita menaruhnya di tempatnya itu Bang. Jadi semua yang kita lakukan ritmenya jalan Bang. Jangan misalnya di saat kita lagi kurang fit kita paksakan olahraga, bukan tambah sehat jadi tambah sakit gitu Bang. Nah, gitu. Nah, cuma kan sekarang orang salah Bang, sakit tapi dipaksakan jogging bahkan atau main bola, jadi tambah kolek lah dia Bang gitu kan. Harusnya istirahat lah. Ya istirahat, pola olahraga dan aktivitas harus terjaga. Ditambah pola istirahat malam, kalau begadang malam ya. Itulah Bang. Lagi mau menjuru begadang tiap hari. Oke, terima kasih banyak Ardi, luar biasa ilmunya. Kita memang ngobrol-ngobrol singkat tentunya mengenai kegiatan tim medis yang dilakukan karena banyak banget insiden dalam beberapa bulan ini. Udah 3 insiden yang saya lihat depan mata saya. Jujur ini shock ya, seorang Christian Eriksen, Aji Bayu dan bahkan kemarin ya terakhir Ilham Fatoni. Ya kan banyak hal-hal yang membuat saya wah ini kenapa, makanya saya datangin teman saya ini untuk kita bisa ngobrol dan juga sharing-sharing. Nah jadi itu juga buat teman-teman yang tadi udah dibilang kalau misalnya kita olahraga ya lihat-lihatlah ya, polanya juga dilihat, kondisinya. Oke, luar biasa ya tentunya ilmu semua pada hari ini. Wah pokoknya ini nih Restock Football bermanfaat karena nggak cuman ya kita ngobrol semua sama aktivis sepak bola mau sama pengusaha ya kayak gini ilmunya sepak bola kita tetap dapat. Oke, terima kasih banyak Ardi, luar biasa. BTW selamat ya anak pertama ya. Amin. Anak kedua. Anak kedua. Ya, anak kedua cowok yang kita harapkan. Ini ya bakal jadi pemain timnas kadang-kadang. Amin. Namanya siapa anaknya? Nathan Arastumba. Nathan Arastumba luar biasa pokoknya. Semoga aja bisa jadi pemain andalan dari Aceh, terus juga bisa bawa nama timnas Indonesia. Amin ya. Apalagi ayahnya punya lapangan futsal. Waduh enak bener. Anaknya udah bisa latihan pre di situ. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat selalu ya. Kita
cukup bersedih karena Liga 1 dan Liga 2 ditunda. Nggak jadi berangkat. Kacau, untung belum berangkat, sempat berangkat, dan rugi lagi daripada diminta balik uang 10.000. Ayo, pening kan? Ini berapa juta nih? Kalian bayangin lah tuh. Oke. Karena kebanyakan, terima kasih banyak teman-teman. Pokoknya saksiin terus Resto Football. Jangan lupa dukung, like, share, dan juga jangan lupa di subscribe untuk dukung channel ini. Kira-kira selanjutnya abis Ardi ada siapa lagi? Nonton terus makanya Resto Football ya. Oke, pokoknya keep healthy, keep sporty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ardi. Makasih, Bang. Dah.